Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa dimanapun dan kapanpun kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, karena situasi pandemi COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meningkat, kita diharuskan untuk kembali belajar secara online. Walaupun belajar secara online, semangat belajar kalian nggak boleh menurun ya. Kalian harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian harus mengisi presensi dahulu di forum Google Classroom yang sudah Ibu buat ya. Jangan lupa semuanya harus isi ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah udah ada yang tahu kita akan belajar tentang materi apa? Atau ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Ya, sebelumnya kita belajar tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, sekarang apakah ada yang tahu apa sih reaksi reduksi dan oksidasi itu? Nah, untuk penjelasannya, simak video berikut ini ya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu kompetensi dasar pada materi yang akan kita bahas. Nah, kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang harus kalian kuasai dalam mata pelajaran kimia ini. Nah, kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.9 menganalisis perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi serta menentukan bilangan oksidasi atom dalam molekul atau ion, serta 4.9 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan reaksi oksidasi dan reduksi. Pertama, kita akan bahas tentang konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pengikatan dan pembebasan oksigen. Nah, sekarang coba kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa apel yang biasanya sudah dikupas atau dipotong dan dibiarkan di udara yang terbuka, dia akan berubah warna menjadi kecoklatan? Dan kenapa paku yang sudah terkena udara, yang terkena panas, terkena hujan, dia akan berubah menjadi kecoklatan? Apa sih yang menyebabkan apel berubah warna menjadi kecoklatan dan paku yang berkarat yang berubah menjadi warna kecoklatan dan teksturnya berubah? Nah, peristiwa tersebut berhubungan dengan reaksi reduksi dan oksidasi yang akan kita bahas. Jadi, reaksi redoks merupakan gabungan kata dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, apa sih reaksi oksidasi dan reaksi reduksi itu? Jadi, reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi pembebasan oksigen dari suatu zat. Nah, hal ini berkaitan dengan peristiwa apel yang berubah warna menjadi kecoklatan dan paku yang berubah warna menjadi kecoklatan atau berkarat. Hal itu dikarenakan adanya reaksi pengikatan oksigen dan reaksi pembebasan oksigen. Nah, berikut ini merupakan contoh dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, perhatikan pada contoh yang pertama yaitu 2 magnesium ditambah oksigen dia akan menjadi 2 MgO. Nah, di sini terjadi proses oksidasi yaitu pengikatan oksigen oleh suatu zat. Jadi, oksigen di sini diikat oleh zat magnesium. Lalu ada yang contoh yang kedua yaitu 2Zn ditambah oksigen menjadi 2ZnO. Nah, di sini oksigen diikat oleh Zn atau seng. Nah, di sini juga ada 4 Fe ditambah 3 oksigen menjadi 2 FeO3. Di sini oksigen diikat oleh zat Fe atau besi. Nah, di sini juga ada contoh reaksi reduksi. Yang pertama yaitu Ag2O menjadi 2Ag plus setengah O2. Di sini terjadi pelepasan atau pembebasan oksigen oleh suatu zat. Nah, jadi di sini oksigen di sini dilepaskan atau terjadi proses pembebasan atau pelepasan menjadi
2Ag plus setengah O2. Lalu ada contoh selanjutnya yaitu 2CuO. Nah, di sini juga terjadi proses pelepasan oksigen menjadi 2Cu plus O2. Nah, di sini juga ada contoh HgO yang terjadi proses pelepasan oksigen menjadi Hg plus setengah O2. Nah, selanjutnya sekarang amati persamaan reaksi berikut ini. Di sini ada persamaan reaksi CuO dalam keadaan solid ditambah H2 dalam keadaan gas menjadi Cu dalam keadaan solid plus H2O. Nah, di sini dari proses CuO dalam keadaan solid menjadi Cu dalam keadaan solid itu terjadi proses reduksi atau proses pelepasan oksigen. Lalu di sini dari H2 dalam keadaan gas menjadi H2O itu terjadi proses oksidasi. Kenapa dikatakan proses oksidasi? Karena dari proses H2 menjadi H2O itu ada proses pengikatan oksigen sehingga yang tadinya H2 menjadi H2O, sedangkan yang CuO itu terjadi proses pelepasan oksigen sehingga oksigen di sini lepas sehingga menjadi zat Cu saja. Nah, di sini ada kata oksidator dan reduktor. Nah, berdasarkan persamaan di atas, apa sih yang dinamakan dengan oksidator dan apa sih yang dinamakan dengan reduktor? Nah, jawabannya yaitu oksidator adalah zat yang mengalami reduksi atau zat yang mengoksidasi zat lain. Sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi atau zat yang mereduksi zat lain. Jadi jangan ketukar ya. Nah, jadi yang oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan yang reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita selanjutnya akan bahas tentang konsep reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan dan penerimaan oksigen. Nah, sekarang kita akan bahas adalah tentang yang pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, sekarang coba perhatikan pada persamaan reaksi yang ada pada layar kalian. Yang pertama yaitu di situ ada zat Mg plus Cl2 menjadi MgCl2. Nah, di sini merupakan proses oksidasi. Lalu di sebelahnya juga ada yaitu reaksi 2Mg plus 2O2 menjadi 2MgO. Di sini Mg mengalami oksidasi menjadi MgO. Jadi persamaan reaksi Mg plus Cl menjadi MgCl2 termasuk ke dalam reaksi oksidasi reduksi. Nah, di sini Mg mengalami oksidasi namun tidak melibatkan oksigen. Sedangkan pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa magnesium mengalami oksidasi dengan melibatkan oksigen. Jadi di sini adalah perbedaannya. Kalau yang pada pembahasan sebelumnya itu melibatkan oksigen, namun pada pembahasan kali ini tidak melibatkan oksigen. Jadi berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang melibatkan oksigen, pada pembahasan kali ini melibatkan elektron. Pada pembahasan sebelumnya, reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Berbeda dengan pembahasan kali ini yang melibatkan elektron, yaitu reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron oleh suatu zat. Nah, untuk pembahasan kali ini yang melibatkan elektron, pengertian dari reaksi reduksi yaitu reaksi penerimaan elektron oleh suatu zat. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang melibatkan oksigen, yaitu reaksi reduksi merupakan reaksi pembebasan oksigen oleh suatu zat. Sekarang perhatikan yang ada di layar Anda berikut ini merupakan contoh dari reaksi oksidasi dan reduksi yang melibatkan elektron. Nah, perhatikan pada contoh yang pertama yaitu zat Na dalam keadaan solid berubah menjadi Na plus elektron. Nah, di sini merupakan contoh dari reaksi oksidasi. Nah, pada proses ini terjadi pelepasan elektron sehingga menjadi Na plus dan elektron. Yang contoh kedua juga sama seperti yang pertama,
Dari zat Ca berubah menjadi Ca2+ plus elektron karena terjadi proses pelepasan elektron. Dan contoh yang ketiga yaitu Mg dalam keadaan solid berubah menjadi Mg2+ plus elektron. Di sini juga terjadi proses pelepasan elektron. Oleh karena itu disebut sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan pada tabel sebelahnya ini merupakan contoh dari reaksi reduksi. Contoh yang pertama yaitu Cl2 plus 2 elektron berubah menjadi 2 Cl. Di sini terjadi proses penerimaan elektron. Nah, yang kedua juga sama seperti yang pertama, dari zat S plus 2 elektron berubah menjadi S2-. Di sini terjadi proses penerimaan elektron. Nah, yang ketiga juga sama ya, dari zat I2 plus 2 elektron berubah menjadi 2I-. Di sini terjadi proses penerimaan elektron. Oleh karena itu, contoh dari ketiga reaksi ini disebut sebagai reaksi reduksi karena terjadi proses penerimaan elektron. Nah, sekarang perhatikan persamaan reaksi berikut ini. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi dari 2 Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron. Lalu reaksi reduksinya Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Nah, jadi reaksi redoksnya yaitu 2 Mg dalam keadaan solid turun plus Cl2 dalam keadaan solid turun. Nah, di sini yang sama yaitu sama-sama terdapat 2 elektron dan 2 elektron. Karena sama, kita dapat mencoretnya sehingga habis atau hilang. Sehingga di bawah sini tidak terdapat 2 elektron lagi. Langsung menjadi Mg2+ turun plus 2 Cl-. Di sini terdapat keterangan bahwa 2 Mg menjadi Mg2+ merupakan reduktor dan Cl2 menjadi 2 Cl- adalah oksidator. Lalu, apakah yang dimaksud dengan reduktor dan oksidator pada reaksi reduksi dan oksidasi yang melibatkan elektron? Simak penjelasan berikutnya. Jadi, yang dimaksud dengan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi atau zat yang melepaskan elektron sehingga menyebabkan zat lain tereduksi atau menerima elektron. Lalu, yang dimaksud dengan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi atau zat yang menerima elektron sehingga menyebabkan zat lain teroksidasi atau melepas elektron. Materi selanjutnya yaitu tentang bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi? Jadi bilangan oksidasi atau bilox adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang diterima atau diserahkan ke atom lain. Selanjutnya, dalam penentuan bilox atau bilangan oksidasi terdapat beberapa aturan. Yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur bebas atau atom atau molekul unsur, yaitu adalah 0. Jadi bilangan oksidasi untuk unsur bebas nilainya adalah 0. Contoh dari bilangan oksidasi untuk unsur bebas yaitu Ne, H2, O2, Cl2, P4, C, Cu, Fe, dan Na. Jadi contoh-contoh ini nilai bilangan oksidasinya adalah 0. Selanjutnya yaitu bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya yaitu ion monoatom Na+, Ca2+, dan Cl- memiliki bilangan oksidasi berturut-turut plus 1, plus 2, dan 1. Selanjutnya untuk contoh ion poliatom yaitu NH4+, SO4 2-, dan PO4 3 negatif memiliki bilangan oksidasi berturut-turut plus 1, negatif 2, dan negatif 3. Aturan selanjutnya yaitu bilangan oksidasi unsur dari golongan 1A adalah plus 1 dan unsur dari golongan 2A adalah plus 2 dan golongan 3A adalah plus 3. Contohnya yaitu bilangan oksidasi unsur Na atau unsur golongan 1A pada senyawa NaCl, Na2SO4, dan Na2O adalah plus 1. Nah, selanjutnya bilangan oksidasi unsur Ca yaitu unsur golongan 2A
pada senyawa CaCl2, CaSO4, dan CaO adalah plus 2. Dan bilangan oksidasi Al untuk unsur golongan 3A dalam senyawa Al2O3 adalah plus 3. Selanjutnya yaitu bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah min 2 dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah min 1. Jadi untuk bilangan oksidasi golongan 6A itu adalah min 2, sedangkan untuk bilangan oksidasi unsur golongan 7A itu adalah min 1. Contohnya yaitu bilangan oksidasi pada unsur S. Nah, unsur S itu merupakan unsur golongan 6A. Jadi, bilangan oksidasi unsur S pada Na2S dan MgS adalah min 2. Nah, sedangkan bilangan oksidasi unsur Cl yaitu unsur golongan 7A pada NaCl, KCl, MgCl2 dan FeCl3 adalah min 1. Aturan selanjutnya yaitu bilangan oksidasi unsur H yang berkaitan pada senyawa logam adalah plus 1 apabila berkaitan dengan senyawa non-logam adalah min 1. Jadi jika unsur H yang berkaitan dengan senyawa logam maka bilangan oksidasinya adalah plus 1, dan jika unsur H yang berkaitan dengan senyawa non-logam maka bilangan oksidasinya adalah min 1. Contohnya yaitu untuk bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl, H2S, dan NH3 adalah plus 1 karena H2O, HCl, H2S, dan NH3 merupakan senyawa logam. Sedangkan untuk bilangan oksidasi unsur H pada senyawa hidrida atau non-logam, misalnya bilangan oksidasi unsur H pada NaH, CaH2, dan AlH3 adalah min 1 karena NaH, CaH2, dan AlH3 merupakan senyawa non-logam. Aturan selanjutnya yaitu bilangan oksidasi oksigen atau O dalam senyawa peroksida adalah min 1 dan bilangan oksidasi dalam senyawa non-peroksida adalah min 2. Contohnya, bilangan oksidasi unsur oksigen pada senyawa peroksida seperti H2O2 dan BaO2 adalah min 1 dan nilai bilangan oksidasi untuk unsur oksigen pada senyawa non-peroksida seperti H2O dan Na2O2 adalah min 2. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal. Soalnya yaitu tentukan bilangan oksidasi atom unsur N pada senyawa N2O5. Seperti aturan sebelumnya, kita tentukan dulu N2O5 merupakan peroksida atau non-peroksida. Jika N2O5 merupakan peroksida, maka bilangan oksidasi oksigennya yaitu min 1. Namun jika N2O5 merupakan non-peroksida, maka bilox atau bilangan oksidasi untuk oksigen adalah min 2. Nah, N2O5 merupakan non-peroksida, maka nilai bilangan oksidasi untuk oksigen adalah min 2. Yang ditanya adalah bilox unsur N, muatan N2O5. Jadi 2 dikali bilox N karena muatan N adalah 2 ditambah 5 kali bilox oksigen karena jumlah muatan oksigen adalah 5. Karena ditanya adalah bilox N, maka kita beri simbol N. Jadi 2 dikali N ditambah 5 dikali sebelumnya sudah kita ketahui bahwa bilox oksigen adalah min 2 dikarenakan N2O5 merupakan non-peroksida. Jadi 5 dikali min 2 sama dengan 0. 2N min 10 sama dengan 0. N sama dengan plus 5. Jadi bilangan oksidasi atom N pada senyawa N2O5 yaitu plus 5.